membaca pasal demi pasal tentang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan pada hari ini kita semua dapat mengamalkan karena kata Nabi, kalau kata Habib Lutfi bin Yahya, amalin setiap hari selama Maulid akhir Rabiul Awal ketika 1000 kali baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita dengarkan tausiah kerabat-kerabat dari guru kita tentang sirah nabawiyah mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW pada Ustaz Hadi Abdul Rahman Jani. Kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jamaah musholla Baitus Shalihah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama hadir di musholla ini. Yang pertama dalam rangka kita mengikuti pengajian rutin yang pada malam hari ini diisi dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi telah sama-sama kita ikuti pembacaan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan kita membaca sholawat, membaca riwayat Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kelak kita nanti akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah mendapatkan syafaatul ummahnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan kelahiran yang sangat dinanti-nanti bagi seluruh alam jagat raya ini. Tidak hanya manusia, tapi seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini menanti kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di tempat ini, di negeri ini, di negeri Mekah ini seorang Rasul yatlu alaihim ayatika, yang dia akan membacakan ayat-ayatmu dan juga mengajarkan kepada mereka kaumnya Alkitab, maksudnya Al-Quran, wal hikmata, dan kebaikan-kebaikan
wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, membersihkan mereka dari kemusyrikan. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi kelahiran Rasulullah adalah doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Doa dari Nabiullah Ibrahim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu nasab, satu keturunan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalui jalur Nabi Ismail alaihissalam. Barangkali di dalam riwayat Maulid dijelaskan tentang bagaimana nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sangat terjaga dari ayahnya sampai kakeknya sampai terus kepada Nabiullah Ibrahim terjaga dan merupakan orang-orang yang suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak baik. Barangkali kalau ada yang tahu Maulid Barzanji, ya, itu disebutkan nasabun tahsibul ulam ya ulam qalladataha ujumaha al-jawzam abada itu sudah wa safarin an-tafihi wa akrim bihi min nasabin tahharallahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Dan Allah muliakan dari nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan disucikan nasab daripada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min sifahil jahiliyah, dari sifat-sifat kebodohan, dari sifat-sifat jahiliyah, menyembah berhala, melakukan perbuatan zina, melakukan minum-minuman khamar, semuanya tidak pernah dilakukan ayah, kakek, bahkan keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah berjanji dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan kotoran-kotoran, najis-najis ahlul bait, keluarga daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yutahhirakum tathhira, bahkan mensucikan keluarga dan keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kelahiran Rasulullah, datangnya Rasulullah di muka bumi ini adalah satu hal yang sangat dinanti bagi semua makhluk di alam jagat raya ini. Bahkan di ayat lain disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta raya ini. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah bukanlah risalah rahmat, tapi sosok figur pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri yang merupakan rahmat bagi alam semesta raya. Bahkan ulama lain mengatakan ajarannya penuh rahmat, bahkan figur serta tokoh pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri adalah yang merupakan rahmat. Sehingga kapanpun dan dimanapun keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti membawa rahmat. Rahmat bagi alam semesta, rahmat bagi
manusia, rahmat bagi tetangganya, rahmat bagi suku dan bangsanya. Bahkan Allah katakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengazab suatu kaum wa anta fihim, sementara engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah kaum tersebut. Bayangkan, andaikan tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti turun azab pada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah yang mereka sudah di luar batas nalar logika. Mereka menyembah berhala, melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Tapi karena ada sosok pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan pernah menurunkan azab kepada kaumnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana sejarah para nabi-nabi terdahulu, ketika mereka melanggar perintah Allah, mereka di luar batas logika ketuhanan, maka saat itu Allah turunkan azab. Bagaimana peristiwa Nabi Nuh alaihi salam, kaumnya yang semuanya dihabisi dengan banjir bandang. Kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Soleh, semuanya dihabisi kecuali kaum dan umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keberadaan Rasulullah, mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu pantas kita berbahagia, bersyukur atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kelahiran Rasulullah adalah merupakan karunia buat kita, rahmat buat kita. Tanpa adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah mengenal ajaran Islam, kita tidak pernah mengenal ajaran tauhid, kita tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena Rasulullah lahir, kita bisa mengenal Allah, kita bisa beribadah, kita senantiasa terus mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, insya Allah kita lanjutkan di episode yang akan datang, karena saya juga akan ada acara dan terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.